Shalom Bapak Ibu semuanya, kekasih-kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bu Esti, terima kasih kita semua ada dalam keadaan baik. Dan kami percaya kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka di 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Saya percaya saudara-saudara udah tahu ya firman ini, dan kita sering sering membacanya, terlebih lagi kalau misalnya saat dimana orang itu dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga. Ini ayat firman Tuhan, saya bacakannya 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini firman yang selalu kalau dulu tuh di koran atau di WA kalau bagi orang yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Cuma saya di sini saya tekankan di sini ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang akan saya bahas itu di ayat 7b. Aku telah memelihara iman. Pertanyaannya, iman seperti apa yang harus kita perjuangkan selama kita masih hidup? Jadi iman seperti apa yang kita perjuangkan? Ya, saya sini ambil 5 langkah ya. Langkah pertama, saat kita mengalami satu proses. Bagaimana respon kita? Bagaimana iman kita melihat semua proses yang sedang kita hadapi? Mau nggak mau kita pasti melewati proses. Namanya hidup itu pasti ada proses. Nah, tapi kalau kita melihat dan iman kita, proses itu akan membuat kita menjadi dewasa. Kalau kita melihat setiap kejadian dengan iman kita, kita akan selalu berpikiran positif. Kita akan selalu melihat bahwa Tuhan itu baik, sekalipun kita mengalami hal yang tidak baik. Misalnya contohnya, saat mengalami kehilangan. Saya lihat ya baru-baru teman saya mengalami kehilangan anaknya. Dan anaknya itu baik. Dan masih muda lagi, umur 19 tahun. Teman saya seorang hamba Tuhan. Dia banyak mendoakan orang. Dia banyak dipanggil orang untuk datang ke rumah sakit. Untuk mendoakan orang sakit. Atau misalnya mendoakan rumah. Tapi dia harus mengalami, sebagai hamba Tuhan dia harus mengalami kehilangan seorang anak. Gimana dia tidak terpukulnya? Karena saya juga pernah ngalamin kehilangan seorang anak. Makanya gimana perasaan dia saya bisa merasakannya. Tapi itu proses. Itu proses yang harus kita hadapi. Kalau kita punya iman, kita nggak akan sampai terpuruk nangis terus ya, nangis sih wajar. Tapi kita tidak akan sampai terlena dan kesedihan. Kalau kita punya iman, kita akan berbicara. Ya, semua titipan Tuhan. Kita percaya kalau anak kita sudah berada di sisi Tuhan. Dia sudah happy, terhindar daripada segala penderitaan di dunia ini. Itu jadi kita harus punya iman. Jadi jangan mengalami sesuatu hal yang membuat kita sedih, membuat kita terpukul. Kita terlarut dengan kesedihan. Tapi kita bicarakan dengan iman kita. Saya percaya anak kita sudah bersama dengan Tuhan. Itu iman yang akan membuat kita menjadi kuat, yang akan membuat kita tuh tidak terpuruk. Itu contoh. Contoh yang kedua, saat kita di PHK, kehilangan pekerjaan, gimana khawatirnya kepala keluarganya di PHK, bagaimana kelanjutan kehidupan anak-anaknya. Tapi apa kita mau mengeluh? Apa kita mau marah-marah? Apa kita menunjukkan ini loh jasaku? Tapi kenapa kok saya di PHK? Tapi kalau kita punya iman, kita akan berbicara positif. Kita akan berkata-kata positif, berpikir positif. Ya, sekalipun kita di PHK berarti Tuhan punya rencana lebih besar. Satu pintu ditutup, Tuhan akan bukan pintu yang lain. Jadi kalau saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita selalu berpikir positif, berkata-kata positif, sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak baik, kita ubah masalah ini untuk menjadi masalah yang positif.
Akhirnya kalau kita punya pikiran positif, maka pikiran kita juga akan jernih. Kita akan bisa melihat ke depan apa yang menjadi rencana kita. Atau saat kita disalahkan, saat kita difitnah, rasanya kok orang itu tidak mengerti ya. Kita yang nggak salah apa-apa, tapi kok kita disalahkan. Tapi kalau respon kitanya salah, kita akan marah, kita akan damprat orang itu. Kita akan jadi benci. Itu tidak akan membuahkan apa-apa. Tapi kalau saat kita berpikir positif, saat kita difitnah, ya silakan aja. Seperti ada peribahasa ya, anjing menggonggong kafilah berlalu. Artinya apa? Membiarkan orang lain berbicara, mau mencemooh, mau mengguncingkan, atau mau mengfitnah, silakan aja. Kita jangan sampai terhamirkan hati kita. Karena kalau hati kita udah terhamirkan, hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Akhirnya yang keluar dari mulut kita adalah bersungut-sungut, kesal, marah, membela diri. Jadi saat kita difitnah atau disalahkan atau mengalami sesuatu hal yang tidak keadilan, ya kita biarkan saja. Seperti kata Bu Hesti begini, saat orang melemparkan batu ke kita nggak usah balas. Batu itu kita nggak usah lemparin lagi. Justru batu orang yang lemparin ke kita itu akan menjadi satu bangunan. Justru saat kita ditempa, saat kita mengalami hal yang tidak baik, justru kita bisa melihat diri kita. Siapa diri kita? Apa diri kita masih anak-anak? Apa diri kita dewasa? Kan kalau anak-anak kan mengalami hal yang gak enak tuh kan nangis. Sama seperti kayaknya gak bisa terima, kesal, marah. Tapi kalau misalnya kita dewasa, kita koreksi diri. Kenapa orang itu ngomong begini? Apa yang salah dalam diri kita? Jadi jangan jangan setiap proses itu yang akan membuat kita itu jadi menghancurkan pribadi kita, menghilangkan sukacita kita, menghilangkan rasa damai sejahtera. Itu yang akan membuat kita itu jadi tidak jernih dalam berpikir, tidak jernih dalam berkata-kata. Jadi yaitu poin ke-1. Kita siap untuk diproses. Sekalipun proses itu menyakitkan, sekalipun proses itu kayaknya aduh Tuhan saya udah gak kuat lagi. Tapi percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Setiap proses akan membawa kita naik level. Setiap proses itu akan membuat kita menjadi dewasa. Setiap proses akan membuat kita itu pola pikir kita akan berubah. Cara pandang kita berubah. Jadi kita akan terus naik level. Setiap kita naik level itu pasti anginnya itu lebih kencang. Nah, jadi kita menyadari kalau Tuhan mau pakai kita, berarti Tuhan itu akan terus memberi kita kemampuan dan kekuatan. Jadi hal-hal yang proses itu jangan dilihat tuh proses itu besar. Jangan melihat proses itu kayaknya membuat kita tuh jadi terkalahkan dengan masalah. Kita lihat sisi positifnya. Kalau kita mengalami sesuatu berarti ada rencana Tuhan di balik itu semua. Jadi kalau kayak kita di PHK, ya kita percaya dengan iman. Satu pintu tertutup berarti Tuhan akan bukan pintu yang baru. Jadi iman itu. Untuk kita punya iman, yaitu bacalah firman Tuhan. Dengarlah selalu jangan menjauhi daripada persekutuan ibadah seperti pagi ini. Setiap pagi di Zoom Dorea itu ada dari Senin, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Itu yang akan memberi kita kekuatan. Saat pagi-pagi kita mencari Tuhan, sisa selanjutnya itu kita akan menjadi kuat. Jadi jangan jemu-jemu, terus cari Tuhan. Melalui pujian kita akan dikuatkan. Melalui firman kita juga akan dikuatkan. Jadi kita percaya kita semua di tempat ini akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Menjadi terang dan menjadi berkat. Itu langkah ke-1. Jadi kita harus menerima setiap proses. Proses itu enak, nggak enak, tetap kita harus menerimanya dan menghadapinya. Hadapi segala sesuatu dengan pikiran positif, dengan tindakan positif. Langkah yang kedua,
Jangan terikat dengan kekayaan. Kita lihat ya, kalau orang udah cinta uang, segala pun juga dilabrak. Orang kalau sudah cinta Tuhan, udah nggak ada rasa lagi takut akan Tuhan. Ada kesempatan, ya dia lakukan. Walaupun itu tahu bahwa itu tuh nggak benar. Karena ketidakjujuran itu Tuhan nggak suka. Jadi jangan terikat dengan kekayaan. Karena kalau kita terikat dengan kekayaan, kita akan menimbun harta. Kita akan menjadi kikir. Kita tidak akan mempedulikan orang sekitar kita. Dan saat kita buka ayatnya ya, di Matius 25 ayat 42 sampai 40. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Saudara boleh catat ayatnya ya. Saya bacakan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi jelas banget ya di Matius 25 ayat 42 sampai 45. Kita harus punya kepedulian, terlebih lagi bagi orang-orang yang dalam keadaan sulit. Sekarang itu lagi masa krisis ya. Di luar sana berapa banyak orang yang dalam kesulitan, kesusahan. Kalau kita bisa ada, kita naburlah. Kita memberi perhatian atau memberi nasihat. Jadi selalu arti kata memberi itu harus enggak selalu dinilai dengan uang. Bisa dengan perhatian, bisa dengan senyuman, bisa dengan rangkulan. Tapi kalau kita ada, kenapa kita enggak menabur? Justru saat kita menabur, justru nama Tuhan dinyatakan. Jadi ayo, jangan terikat kita dengan kekayaan, jangan terikat dengan harta benda. Kan ada ayatnya ya, di mana hartamu, disitulah hatimu. Jadi selama kita hidup, kalau kita bisa menabur, itu artinya kita punya kepedulian. Saat kita menabur kepada orang yang susah, sama seperti tadi ayat di Matius, berarti kita sudah menolong orang. Kita sudah mempedulikan pada orang-orang sekitar kita. Jadi mari kita, selama kita masih ada hidup, lakukan kebaikan, taburlah kebaikan. Jangan punya keegoisan. Ini hartaku, ini uangku, ini apa, pokoknya semua kuku, jangan. Tapi biarlah mulai saat ini taburlah kebaikan. Saat kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Saat kita mempedulikan orang lain juga akan mempedulikan kita. Seperti ada firman-Nya, apa yang ingin kita terima, lakukanlah kita juga pada orang lain. Maka hal yang baik itu akan kita terima. Saat kita nabur kebaikan, makanya kebaikan itu akan kita akan menuai kebaikan. Jadi kalau kita menabur kejahatan, maka kejahatan pun juga akan menimpa kita. Jadi apa yang kita tabur saat ini? Jadi yaitu langkah yang kedua, jangan terikat dengan kekayaan. Langkah ketiga, jangan mengejar status. Ingin dipandang orang, ingin mendapatkan satu penghargaan, ingin ingin penerimaan. Terlebih lagi kalau misalnya ini ya, sepertinya kalau kita melakukan hal yang baik tuh ingin dipuji, tapi ya itu ya,
hari-hari ini kita banyak melihat berapa banyak orang yang saling menjatuhkan hanya gara-gara status. Banyak orang ingin menjatuhkan sekalipun itu teman kita atau lingkungan kita untuk membela kebenaran diri sendiri. Jadi mari kita sama-sama ya, segala sesuatu itu apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati dan ketulusan, dan semua yang kita lakukan biarlah itu semua buat Tuhan. Jangan kita tuh ingin mencari penghargaan dari manusia. Justru saat kita mencari penghargaan dari Tuhan, itu upah kita lebih besar daripada manusia itu memberi pada kita. Jangan mencari pujian, biarlah Tuhan yang memuji dengan apa yang kita lakukan. Jangan mencari penerimaan dari manusia, biarlah Tuhan yang menerima kita. Jadi saat kita selalu berpikir positif, sekalipun orang itu tidak menghargai kita, sekalipun orang itu mencemooh kita, sekalipun orang itu tidak memandang kita, biarin aja. Paling penting Tuhan memandang kita. Paling penting kita dihargai oleh Tuhan. Paling penting kita diterima oleh Tuhan. Jadi jangan hanya karena status, aduh saya ingin jadi pemimpin, saya ingin menonjol. Saudara, kalau kita sudah dikasih status sebagai pemimpin atau orang yang dipercayakan, itu tanggung jawabnya besar loh. Bukan hanya sebagai, pemimpin dihargai, dihormati. Tapi tanggung jawabnya apa? Jadi jangan berpikir kalau orang ingin jadi pemimpin hanya cuma supaya bisa tampil baik. Tapi nggak ada tanggung jawabnya. Itu pun juga di mata Tuhan udah salah. Jadi itu jangan terikat dengan kekayaan duniawi. Langkah yang ketiga, langkah yang keempat, jangan sombong. Sikap merasa lebih unggul, menganggap rendah orang lain, membanggakan diri sendiri, angkuh, arogan, tinggi hati, merasa orang lain di bawah kita. Itu kan kesombongan. Biasanya orang kalau misalnya udah dapat posisi, misalnya di kantor atau misalnya dimanapun pelayanan, kalau udah posisinya naik itu merasa ini loh, gitu kan. Tapi kita percaya setiap posisi, setiap keadaan kita Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah percayakan pada kita. Jadi kita ini tuh jangan sombong, karena kalau kita sombong itu yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita itu lebih tinggi dari orang lain, itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau misalnya kita merasa di dalam pelayanan ya, wah saya dapat karunia, saya dapat penglihatan, saya dapat gini dan gitu, merasa diri dia tinggi dan merendahkan orang lain, pun itu juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru saat Tuhan mempercayakan kita, kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi terang. Jadi pokoknya tetaplah kita dalam komunitas. Kalau kita punya komunitas, kalau kita punya persaudaraan, kalau kita punya sahabat, kalau saat kita melenceng sedikit, pasti sahabat kita akan mengingatkan kita. Itu perlunya sahabat, saling mengingatkan, saling menegur dan menyapa ya. Jadi langkah keempat itu jangan sombong, supaya kita tidak terhilang. Karena kalau kita udah terhilang, wah sayang sekali ya. Kita sebagai orang Kristen udah cukup lama, tapi Tuhan tolak. Langkah yang kelima, jangan mengandalkan perasaan. Merasa selalu benar. Jangan mengasihani diri sendiri. Dikit-dikit bete, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel, dikit-dikit kecewa atau pahit. Saudara kalau dipanggil Tuhan, masih menyimpan kepahitan, itu tidak akan masuk surga loh. Kita lihat ayatnya ya. Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Perbuatan daging telah nyata, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri,
percideraan, roh pemecah, kedengkian, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kedengkian, iri, marah, dendam, dan kepahitan termasuk daftar dosa yang menghalangi seseorang menerima bagian dalam kerajaan Allah. Betapa takutnya ya, padahal kalau kita punya rasa iri, dengki, kesal, kecewa, marah, itu nggak dilihat oleh orang loh. Kita sendiri yang tahu. Tapi kalau di mata Tuhan, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita lihat lagi di Efesus 4. Efesus 4. Ayat 31 dan 32. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu. Jadi, tetapi hendaklah kamu ramah dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kepahitan, hal yang harus selesai sebelum masuk dalam pengampunan. Jadi kalau kita disakitin, lepaskan pengampunan. Jangan menyimpan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Ya, satu lagi kita lihat di Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan kerusuhan. Akar pahit itu mencegah seseorang melihat Tuhan. Tuhan sangat menekankan bahwa kekudusan mustahil tanpa melepaskan kepahitan. Kita bisa hidup kudus saat kita melepaskan kepahitan. Kita bisa hidup kudus saat hati kita tuh benar-benar bersih. Pikiran kita bersih. Jadi betapa mengerikannya kalau kita masih menyimpan kepahitan, kekesalan, kekecewaan, dendam, iri hati, itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, tujuan hidup kita tuh apa? Kita harus dapat hidup kekal di dalam surga. Jadi jangan menyimpan. Memang hari-hari ini orang jahat tambah jahat, orang baik tambah baik. Sekalipun yang kita hadapin di depan itu orang jahat, biarkanlah. Orang mau berbuat apa pada kita, mau memfitnah, mau mengecewakan, mau menindas, mau menusuk kita di belakang, biarin saja. Justru saat kita intim bersama Tuhan, hal kayak begitu tuh sepele lah. Jangan menghiraukan orang-orang yang memang tabiatnya itu jahat. Karena kalau orang jahat itu hatinya jahat, itu akan terpancar dari kehidupannya. Jadi seperti Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mungkin ini juga firman buat saya, buat kita semua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Selama kita masih ada di bumi, kita akan menghadapi namanya proses, menghadapi orang sekitar kita, menghadapi orang-orang yang mungkin sama kita dibilang sahabat ternyata nusuk dari belakang, atau misalnya di dalam sama pelayanan, bisa juga orang kadang tidak mengerti keadaan kita, seenaknya aja bicara. Tapi mari kita bebenah diri, biar hati kita lebih mendekat pada Tuhan, supaya saat kita dipanggil Tuhan, kita dalam keadaan kudus.
Jadi jangan sampai kita tuh merasa sombong, merasa bahwa kita tuh mampu, merasa kita tuh kuat. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tuhan sudah kasih kita Roh Kudus yang sebagai penghibur, yang memberi kekuatan sebagai penasehat. Jadi mari kita sama-sama membenah diri, termasuk saya juga membenah diri. Bukan namanya kehidupan itu, proses itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita kembalikan pada Tuhan, saat kita mengalami sesuatu yang gak enak, curhat pada Tuhan. Tuhan yang akan membereskan hati kita yang namanya lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah. Kita kembalikan pada Tuhan. Jangan membalas. Pembalasan itu ada haknya Tuhan. Biarlah saat Tuhan panggil kita, kita ada dalam keadaan kekudusan. Kudus dalam pikiran kita, kudus dalam perkataan kita, kudus dalam sikap tingkah laku kita. Supaya kita benar-benar ada perkenanan dalam di mata Tuhan. Hari-hari ini ada hari-hari yang jahat. Di luar sana begitu banyak problem, masalah, belum keadaan cuaca. Ya, kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Kapan Tuhan mau panggil kita nggak tahu. Tapi selama kita masih ada kesempatan untuk membenah diri, benahilah setiap kehidupan kita, keluarga kita. Jadilah kita sebagai tiang doa bagi keluarga. Jadilah kita sebagai pendoa syafaat bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi orang-orang lingkungan kita. Jadi jangan lagi lihat ku dan ku, tapi biarlah kita lihat keluar. Seperti yang Yesus tadi bilang, saat lapar gak ada yang ngasih makan, saat haus gak ada yang kasih minum. Nah, marilah kita sekarang mempedulikan pada orang-orang sekitar kita. Mungkin buat kita itu harta itu mungkin kita tidak berkelebihan, tapi kalau saat kita bisa memberi, ada bahwa kita tuh kaya. Jangan dinilai kalau sudah punya duit banyak baru kita memberi. Itu saat kita memberi berarti kita tuh kaya. Belum tentu orang kaya tuh ada kepikiran untuk menabur. Tapi kita yang orang sederhana, kalau kita bisa pedulikan pada orang, kita bisa menabur, berarti kita tuh kaya. Karena Tuhan tuh tidak melihat seberapa banyak uang kita. Tapi saat kita ada kepedulian, saat kita menabur, berarti nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mari iman yang harus kita terus perjuangkan selama kita masih hidup, yaitu kita harus mau diproses. Bagaimana respon kita saat kita diproses, dan jangan terikat dengan mamon. Dan jangan mengejar status maupun kedudukan, jangan menjadi sombong, dan jangan mengandalkan perasaan. Karena kalau perasaan itu, terlebih lagi kalau wanita ya, perasaannya itu lembut. Tapi biarlah kita hidup dalam kekudusan. Saat segala sesuatunya sudah berakhir, kita hidup ada dalam perkenanan Tuhan. Jangan ada rasa takut atau khawatir. Hidup kita ada dalam tangannya Tuhan. Hidup kita dalam pikirannya Tuhan. Hidup kita dalam rencananya Tuhan. Dan terlebih lagi, kalau kita flashback ke belakang ya, berapa banyak kebutuhan kita Tuhan sudah menyediakannya. Untuk nafas pun juga Tuhan sudah sediakan. Kalau kita lihat di rumah sakit, oksigen itu dibayar. Jadi kita menghargai kasih karunia Tuhan. Kita menghargai anugerahnya Tuhan. Kita menghargai bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu benar-benar memelihara setiap kehidupan kita. Kita percaya ya, ada kan pujiannya. Ujilah aku Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan. Jadi mari kita sama-sama memberi yang terbaik buat Tuhan dan memberi yang terbaik buat sesama. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan kami percaya kita akan menjadi pelaku-pelaku firman.